warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan, Pati, dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Esti Ananda. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, membaiknya kasus COVID-19 di Kabupaten Rembang mendorong kebijakan kegiatan belajar mengajar di sekolahan akan segera diberlakukan kembali. Wacana yang diutarakan oleh Bupati Rembang ini akan segera diterbitkan dalam peraturan Bupati. Membaiknya kasus COVID-19 di Kabupaten Rembang mendorong kebijakan kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah akan segera diberlakukan kembali. Arief Dwi Sulistia, Humas Gugus Tugas COVID-19 menjelaskan bahwa saat ini Rembang sudah berada di zona kuning, sehingga Rembang sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka di wilayah pendidikan. Sedangkan untuk persiapan dalam melakukan kegiatan KBM tatap muka, Bupati dan dinas terkait telah melakukan rapat untuk memastikan aturan lebih lanjut acara tersebut. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Pati bersama dengan Polri, TNI, dan Muspika Juwana melakukan operasi para pengemis, gelandangan, dan orang telantar di area alun-alun Juwana. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan PGOT di alun-alun Juwana. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pati bersama dengan Polri, TNI, dan Muspika Juwana melakukan operasi para pengemis, gelandangan, dan orang telantar atau PGOT di area alun-alun Juwana. Hadi Santoso, Kasatpol PP Pati mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan PGOT di alun-alun Juwana. Pasalnya, ketika mereka sedang mengamen dan meminta uang kepada para pengunjung, kesannya memaksa, sehingga para pengunjung merasa terganggu dengan keberadaan PGOT tersebut. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, Tri Haryama mengungkapkan, sebanyak 17.000 hingga 18.000 karyawan di Kabupaten Pati akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Data ini didapatkan dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pati setelah melakukan koordinasi. Tri Haryama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kadisnaker Kabupaten Pati mengungkapkan sebanyak 17.000 hingga 18.000 karyawan di Kabupaten Pati akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Tri Haryama mengatakan para pekerja ini harus terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan sebelum tanggal 30 Juni 2020. Karena aturan ini, beberapa karyawan OPD yang non-ASN tidak mendapatkan bantuan. Program bantuan yang seharusnya dapat dicairkan pada 25 Agustus 2020 kemarin, namun karena ada beberapa kendala, program ini ditunda peluncurannya. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Pandemi COVID-19 memang membuat para pegiat kesenian tidak menggelar pentas secara langsung dan terbuka. Namun, hal ini tak menghalangi sandiwara ketoprak siswa budaya untuk tampil. Memanfaatkan teknologi dan koneksi internet, para seniman ketoprak ini mulai beralih ke pentas secara virtual. Pandemi COVID-19 memang membuat para pegiat kesenian tidak menggelar pentas secara langsung dan terbuka. Namun hal ini tak menghalangi para seniman untuk tampil. Memanfaatkan teknologi dan koneksi internet, para seniman mulai beralih ke pentas secara virtual. Heri Taswilan, sutradara ketoprak siswa Budoyo mengatakan sudah hampir 7 bulan bersama dengan pekerja seni yang lain tidak pernah melakukan aktivitas selama pandemi karena izin pentas seperti biasanya tidak diizinkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati. Siswa Budoyo akan tetap eksis dan melestarikan budaya Jawa yang sudah mendarah daging. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga telah memberikan izin pentas kesenian dilakukan secara virtual. Ganjar juga menawarkan agar channel media sosialnya digunakan sebagai sarana untuk menyiarkan pentas virtual. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan. Kepolisian Daerah Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi baik. Kali ini Polda Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia. Penghargaan ini diberikan lantaran Polda Jawa Tengah lah yang menginisiasi adanya program Kampung Siaga Candi.
Kepolisian daerah Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi baik. Kali ini Polda Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia atau Lemkapi. Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, yang secara langsung diterima oleh Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi. Edi Saputra Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi mengatakan, penghargaan ini diberikan lantaran Polda Jawa Tengah lah yang menginisiasi adanya program Kampung Siaga Candi. Menurut Edi, dengan program Kampung Siaga Candi, atas kinerja Polda Jawa Tengah meningkat hingga sekitar 83,4%. Selain Polda Jawa Timur dan Polda Sumatera Selatan, dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Menjelang Pilkada Desember mendatang, pasangan Cabup Harno Bayu tampak telah melakukan beberapa manuver. Selain adu saing dalam pemasangan baliho, Harno Bayu juga menunjukkan dengan berupa postingan yang bertajuk Surat Cinta untuk Sedulur Rahayu yang diposting di laman Facebooknya. Menjelang Pilkada Desember mendatang, pasangan Cabup Harno Bayu tampak telah melakukan beberapa manuver. Selain adu saing dalam pemasangan baliho, Harno Bayu juga menunjukkan dengan berupa postingan yang bertajuk Surat Cinta untuk Sedulur Rahayu yang diposting di laman Facebook. Harno Bayu mengajak warga Rembang turut ikut dalam Pilkada mendatang dan menggunakan hak pilih dengan baik. Harno Bayu menyatakan bahwa komitmennya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuktikan integritas dan kejujuran jika nantinya terpilih sebagai kepala daerah. Pasangan ini juga menyampaikan itikat baiknya yang tidak ingin memecah belah masyarakat Rembang, yakni dengan menulis untuk menghormati kepada mereka yang berbeda pilihan. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sebakan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekali Sedianan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Esti Ananda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.